berjumpa lagi dengan saya Romansa Setiawan dalam program acara Bangga Kudus yang akan kita tayangkan di Simpang 5 TV channel 59 UHF, dan pemirsa juga bisa menonton secara streaming di GPM Stream, bisa di-download di Play Store. Sekarang saya bersama dengan narasumber yaitu Bapak Haji Sunarto yang akrab kita panggil dengan Cak Narto. Beliau adalah manajer Persiku untuk Liga 3 di tahun kompetisi 2020-2021. Bersama Cak Narto juga hadir Bapak Hartono Ruslan yang sudah dipercaya oleh manajemen Persiku untuk menukangi ke Persiku dalam mengarungi Liga 3 di tahun ini. Nanti kita akan mengupas segala hal tentang Persiku, baik persiapan, target, dan manajemen, serta hal-hal lain terkait dengan Persiku dan sepak bola. Selamat pagi Cak Narto. Selamat pagi, Mas Romansyah. Pak Hartono Ruslan. Selamat pagi. Ini ada beberapa yang nanti akan kita perbincangkan, akan kita bahas bersama-sama. Tentunya kita harapkan dari pembahasan ini akan ada manfaat ke depan bagi sepak bola di Kudus, bagi Persiku pada khususnya, sehingga masyarakat juga memahami tentang bagaimana manajemen mengelola tentang Persiku. Pertanyaan pertama Pak Narto. Iya, siap Mas Romansyah. Kapan Liga 3 dimulai? Liga 3 dimulai dari petunjuk PSSI maupun Asprop itu kisaran awal November, tapi belum ada regulasi, belum ada kejelasan. Oleh karena itu, karena saya menukangi sebagai manajer Persiku 2020, ditarget masyarakat untuk naik kasta lolos ke Liga 2. Oleh karena itu, saya persiapan sejak awal. Karena tanpa persiapan sejak awal, itu memenuhi target itu mustahil. Oleh karena itu, Sejak awal itu kapan Pak? Sejak awal ini bulan mulai seleksi Agustus. Oleh karena itu saya sejak awal, karena dibanding tim peserta Liga 3 Jawa Tengah itu banyak yang belum. Oleh karena Kudus termasuk lebih awal. Oleh karena itu saya ingin memenuhi target kepada masyarakat, yang mana di target saya karena saya dulu jadi manajer atas penunjukan Pansel. Dan saya untuk berjanji pada Pansel dan masyarakat Kota Kudus supaya ditarget menaikkan kasta ke Liga 2. Baru ini ya pembentukan pemilihan manajer itu lewat Pansel. Baru kali kelas ini amatir. ya, kelas amatir ini mungkin satu-satunya di Indonesia. Malah satu-satunya. Karena di Indonesia biasanya itu manajer Liga amatir itu biasanya ditunjuk penguasa. Langsung ditunjuk oleh Penguasa dalam hal ini bupati atau wakil bupati atau stakeholder yang lain. Untuk persiapan seperti apa Pak? Mungkin untuk yang Pak Narto, mungkin untuk yang non teknis, Iya. dari sisi anggaran dan sebagainya. Nah, persiapan ini kemarin dari rencana awal yang sudah dicanangkan Pak PLT, bahasanya Persiku itu mendapat alokasi dana 2 miliar. 2,5 kucuran dari KONI, 500 itu untuk ASKAP, 2 miliar itu untuk Persiku, 1,7 untuk senior, 300 untuk junior. Untuk target ke Liga 2, kalau saya boleh berbicara, dengan anggaran segitu itu ya sangat minim dibanding dengan Tahun kemarin. Persiku 2019, yaitu total anggaran semuanya 4 miliar 50. Hampir 2 kali lipat. Ya, tidak dua lebih. Yang 2018 itu anggaran 2,350 miliar. 2 miliar 230 juta, 350 juta. Itu anggaran 2018. Dengan capaian target 2018 itu hanya penyisian. Juara Enggak juara, penyisian itu yang 2018. 18 ya.
Kalau yang 2019 itu lolos Jawa Tengah dan Zon Jawa itu gagal. Oleh karena itu saya bersama manajemen yang lain dan kru pelatih supaya bisa meningkatkan target yang dibebankan pada saya. Uang bukan segala-galanya. Oleh karena itu saya menekankan pada tim manajemen dan kru pelatih, pada pemain juga, yang penting kekompakan. Nah, kalau kompak itu kunci awal, kompak itu antar manajemen, pelatih, dan pemain. Nah, Artinya dengan kucuran dana yang mungkin nggak ada separuh dari tahun kemarin, tentunya dari manajemen dengan target supporter harus naik kasta kan pasti punya kiat-kiat misalnya. Contohnya seperti apa, Pak? Kiat-kiat ini saya mau berusaha mencari sponsor CSR dari pihak ketiga, yaitu Swasta. perusahaan. Dan di samping itu nanti saya akan audiensi kepada Dewan supaya dana yang 1,7 itu bisa ditingkatkan. Karena apa? Beban yang saya tim Persiku ini sangat berat dengan alokasi dana yang segitu 1,7. Oke, untuk Pak Harton Ruslan selaku pelatih yang telah ditunjuk oleh manajemen, proses seleksi seperti apa, Pak, untuk Agustus kemarin? Jadi masalah pemain persiapan Persiku ini, kita itu mau memulai seleksi tanggal 19 Agustus sampai akhir Agustus ya. Terus kita telah mendapatkan 27 pemain total ya. Meskipun saya ini ditarget agar Persiku ini naik ke kasta 2, tetapi saya tidak melupakan unsur pembinaan pemain lokal, pemain anak-anak Kudus. Malah ini banyak pemain-pemain Kudus yang masih muda-muda ya, kelahiran tahun 2000-2001. Kalau 20 ya, Pak? masih 20 tahun ya. Nah, sebenarnya ya kan pemain yang 33 sekarang ini kan kelahiran 98 gitu. Nah, ternyata pemain-pemain yang anak-anak Kudus yang terjaring itu ada 12 pemain dari 27 pemain. Jadi persentasenya 55-45%, hampir separuh. Ya, jadi saya tetap tidak melupakan pembinaan karena saya juga memikirkan Persiku Kudus ke depannya agar pemain-pemain yang dibina dari sekarang ini tahun depan, tahun keduanya masih bisa Liga 3, nanti itulah tulang punggungnya gitu. Artinya Pak Coach Hartono sebagai yang menukangi Persiku mensinergikan antara target prestasi dan juga pembinaan. Betul. Dan ini sebenarnya kalau boleh jujur sulit. Ya kan, sulit karena mungkin saya belum pernah lihat yang untuk lokal, cuman apakah untuk komposisi lokal yang hampir separuh ini memang sebenarnya secara kualitas sudah mumpuni atau belum? Nah, kalau masalah kualitas itu tidak jauh beda ya, cuma hanya pemain lokal kalah di pengalaman aja itu tuh sedikit, tapi kalau dalam pengamatan saya nanti insya Allah anak-anak lokal ini bisa bersaing dengan teman-temannya yang dari luar Kudus. Artinya hanya untuk lokal ini ditambah jam terbang ya, ditambah jam terbang supaya bisa menutupi kekurangan dibanding dari pemain yang luar kota. Dan tidak ini juga belum tentu anak-anak yang dalam unsur pembinaan ini tidak bisa masuk inti. Jadi semua pemain sama. Jadi tidak ada unsur ini lagi. Jadi karena saya pribadi ada unsur pembinaan, tapi nanti di persaingan latihan sama semua. Dengan target naik kasta, apakah itu menjadi beban bagi seorang Coach Hartono Ruslan? Beban apa tidak, saya tetap berusaha keras agar Persiku menjadi tim yang baik. Karena di luar teknis, tentunya juga Coach Hartono kan pasti ada komunikasi dengan manajemen, mungkin terkait anggaran segala macam yang tahun ini
hampir tidak ada separuhnya tahun kemarin. Nah, mungkin untuk kiat teknis, mungkin kalau tahun kemarin dengan anggaran yang sangat besar, belanja pemain akan menjadi lebih longgar. Nah, untuk tahun ini dengan alokasi anggaran yang hampir separuh dari tahun kemarin, bahkan tidak ada separuhnya, nah, secara teknik kiat dari Coach Hartono seperti apa? Untuk lebih mendongkrak pemain ini. Kalau menurut saya, Liga 3 ini kan kelompok umur. Ya, kita tidak bisa membeli pemain yang sudah terlihat bintang-bintang. Kita kan seleksi juga kan gitu. Nah, jadi saya kira tidak masalah, kualitas tidak masalah. Tidak ada kendala nanti. Karena saya yang dari luar kota itu juga anak-anak yang banyak sudah pengalaman gitu. Oke, kita kembali ke masalah anggaran, Pak. Ya. Iya. Jadi tadi seperti kita ketahui anggaran yang diperoleh oleh manajemen tahun ini kurang dari separuh tahun kemarin. Nah, sekali lagi apakah target naik kasta ini realistis apa tidak? Kalau dianggap realistis ya kurang realistis. Tapi saya ditunjuk jadi manajer ya sebisa mungkin memenuhi target. Oleh karena itu saya minta dan saya berharap pada semua lapisan masyarakat, media, pemangku kebijakan maupun dari pelaku usaha supaya ikut membantu. Karena apa? Persiku ini bukan milik manajemen Persiku, bukan milik pejabat, tapi milik pabrik, milik masyarakat. Oleh karena itu saya minta bantuan dan dukungannya. Ya, untuk selama ini yang sudah dilakukan untuk menutup kekurangan misalnya, Cak Nanto dan manajemen kan pasti sudah punya gambaran biaya untuk mengarungi satu musim kompetisi ini ya. Mungkin dari anggaran APBD mungkin kurang. Nah, gambaran untuk yang sudah dilakukan termasuk tadi yang Cak Nanto bilang ke swasta, ke CSR dan lain-lain seperti apa, Pak? Langkah saya itu sudah memberikan proposal ke perusahaan-perusahaan. Udah, itu nanti kemarin sudah Jarum, Neroyono, Sukun, Pura, dan Bank Jateng. Nah, itu sudah saya komunikasikan. Nanti tindak lanjutnya karena saya isi suratnya itu minta bantuan dana dan audiensi. Nah, saya menunggu dari manajemen Jarum atau Neroyono supaya audiensi. Di dalam nanti audiensi kalau saya dipanggil, saya beserta kru pelatih akan menjelaskan persiapan teknis maupun non teknis itu yang bisa kami lakukan. Kendala selain masalah penganggaran, Pak, untuk menghadapi Liga 3 ini? Kalau teknis itu ranahnya pelatih. Yang non teknis. Nah, teknis, ya, non teknis ini biasa. Itu pro dan kontra. Itu dianggap saya dengan uang gitu mengada-ada. Nah, itu biasa. Itulah tantangan bagi saya karena saya jadi manajer hasil pansel. Itu tantangan. Itu uang bagi saya itu bukan segala-galanya. Yang penting itu niat awal kita mengelola tim. Itu nawaitunya kayak apa? Karena nawaitu saya ingin meningkatkan Persiku supaya naik kasta. Oleh karena itu saya mengajak kru pelatih dan kebetulan dapat Mas Hartono Ruslan yang notabene kenapa saya memilih Mas Hartono Ruslan itu di samping pelatih yang sudah berpengalaman, beliau itu mantan pemain Persiku. Nah, itu dia membawa histori dan membawa termasuk ikatan emosional bagi masyarakat Kudus. Itu yang bisa kami sampaikan. Coach Hartono mungkin kendala paling besar apa secara teknis untuk menghadapi? Mungkin terkendala persiapan karena pandemi corona atau apa? Ya, awalnya kita ini kan persiapan itu dari Pak Manajer itu kan sebelum ada corona itu, ya kan? Nah, karena ada corona itu akhirnya ada terkendala itu, akhirnya mundur sampai seleksi dimulai 19 itu, ya. Nah, terus setelah dapat pemain kita mulai tanggal 1 September ini kita sudah mulai memasuki persiapan, gitu. Jadi ya kendalanya waktunya jadi mepet.
meskipun kita ini lebih awal di tim-tim Jawa Tengah, tapi kita lebih awal. Ya bagus juga enggak. Walaupun mepet tapi kita masih lebih awal. Iya, lebih awal gitu. Dan ini kita belum tahu Pak ya, jadwalnya mulainya kapan, terus sistem kompetisinya seperti apa? Jadwal itu kalau saya komunikasi dengan Asprop, pengurus sama pengurus PSSI itu awal November, tapi belum ada regulasinya. Nah, itu kemarin waktu rapat virtual dengan Asprop kepada klub-klub yang peserta Liga 3 Jawa Tengah, itu dari Asprop mengatakan bahasanya nanti di Jawa Tengah yang ikut berapa tetap dilaksanakan. Sistemnya kayak apa? Kalau situasi pandemi masih seperti ini, itu diadakan home turnamen tanpa penonton Di satu kota. di satu kota. Yang kemarin sudah mengajukan jadi tuan rumah adalah Pati. Nah, Kudus kenapa saya tidak berani? Karena kondisi stadion yang baru direhab. Kalau mengajukan tuan rumah pasti kan verifikasi tidak lolos. Nah, itu dari Asprop, rencananya kalau tidak home turnamen setengah kompetisi. Karena waktunya mepet. Yang kemarin kompetisi penuh, ini setengah kompetisi. Karena waktunya sangat mepet sekali. Ya, terakhir Pak Narto sama Coach Hartono terkait pembinaan. Jadi antara tim dengan pembinaan itu kan harus ada korelasi. Artinya tim dengan prestasi yang bagus pasti akan dihasilkan oleh proses pembinaan yang baik, dan itu tidak butuh waktu yang sebentar, butuh proses yang lama. Nah, apakah sinergitas antara Persiku dengan Askap dalam hal ini masalah pembinaan pemain, khususnya pemain lokal seperti apa Pak? Itu bersinergitas karena apa? Yang tahun 2019 itu non lokal. Oleh karena itu saya tahun 2020 ini saya koordinasi sama Mas Hartono selaku pelatih kepala dan rekan-rekan pelatih yang lain itu supaya ada skuad lokal yang diikutin. Karena apa? Itu nanti bisa yang usia 99 2000 kalau Persiku gagal kan bisa ikut lagi. Nah, harapan saya jangan sampai gagal, kita harus target bisa tercapai lolos ke Liga 2. Untuk pembinaan saya memberi gambaran masukan pada stakeholder atau pemangku kebijakan yang ada di Kudus, khususnya sepak bola, itu supaya diadakan kompetisi secara berjenjang dan kontinu. Nah, biasanya di Kudus itu kompetisinya itu tidak berjenjang, isi identil, 1 bulan selesai. Malah kadang itu dari PSPS itu tidak, yang dikedepankan tidak unsur pembinaan, tapi ego dengan merekrut pemain dari luar kota. Nah, itu kalau itu dibiarkan, diteruskan seperti itu terus-menerus, itu niscaya tidak bakal mempunyai bibit-bibit yang asli lokal. Untuk terakhir Pak Coach Hartono, mungkin ada masukan untuk sistem pembinaan yang ada di Kabupaten Kudus supaya nanti ke depan Kudus punya stok pemain lokal yang mampu bersaing dengan tim-tim tangguh lainnya. Ya, harapan saya nanti siapapun pelatihnya Persiku ini di tahun depan itu karena dimulai dari sekarang ada unsur pembinaan, ya anak-anak ini dibina berjenjang gitu. Usia dini, remaja. Jangan setelah ini kita bina di senior sini, setelah kita selesai kompetisi nanti bubar, nanti mubajir gitu. Jadi ada unsur berjenjang lah untuk anak-anak daerah ini. Masih banyak kok, masih banyak. Yang umur 2000, 2001 terutama itu. Oke, terakhir mungkin Pak Narto bisa kasih closing statement tentang keseluruhan dari pembicaraan ini yang mau disampaikan. Ya, terima kasih dengan adanya interview wawancara dengan TV Simpang 5 Jawa Pos. Itu saya ucapkan terima kasih atas dukungannya dan atas doanya, dan saya juga berharap pada semua lapisan yang ada di Kudus, masyarakat maupun supporter maupun pemangku kebijakan
supaya bisa mendukung dengan adanya Persiko 2020 Liga 3 ini, supaya apa yang dibebankan pada masyarakat, kepada manajemen Persiko untuk naik kasta ke Liga 2 bisa tercapai. Terima kasih Pak Narto atas kesempatannya, atas waktunya. Coach Sartono, terima kasih. Ya. Semoga kita diberi kesehatan dan keselamatan. Amin. Oke, terima kasih pemirsa. Ini tadi perbincangan dengan manajemen Persiko, dengan Bapak Haji Sunarto dan pelatih kepala Bapak Atom Ruslan dalam program acara Bangga Kudus. Kita jumpa lagi di lain kesempatan di tema-tema lain dalam program Bangga Kudus Simpang 5 TV, Jawa Pos TV, Jawa Tengah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.